Ya, selamat pagi Bu Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa. Sehat? Sehat. Baiklah Ibu, saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu pada kesempatan P2K2 bulan ini ya. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita seperti biasa, mari kita mulai dengan doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa Bu? Silakan. Iya, ya, amin. Terima kasih untuk Ibu Tini. Nah, ibu-ibu, saya punya yel-yel ya. Kalau saya katakan lansia Indonesia, maka ibu-ibu mengatakan sehat, bahagia. Oke? Dengan wajah bahagia Bu ya, jangan wajah sedih. Sekali lagi ya, lansia Indonesia, sehat, bahagia. Sekali lagi, lansia Indonesia, sehat, bahagia. Oke, tepuk tangan dong untuk kita dulu. Nah, ibu-ibu, pembicaraan kita untuk pertemuan hari ini masih seputar tentang kesejahteraan sosial, khususnya topik tentang lansia, lanjut usia. Nah, kita mau ingat-ingat dulu Bu, saya mau bertanya, siapa ibu-ibu yang masih ingat pelajaran pada bulan lalu? Yang masih ingat? Ya. Kekerasan terhadap lansia. Kekerasan terhadap lansia. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bu Tini, luar biasa. Ada lagi yang masih ingat? Ya, Penelantaran hak-hak lansia. ya tepuk tangan tuh Ibu Sur. Penelantaran hak-hak lansia. Nah, ibu-ibu bisa lihat ini kekerasan penelantaran terhadap lansia. Seperti apa jenisnya? Ada kekerasan fisik, kekerasan verbal atau kata-kata, ada kekerasan emosi, juga ada kekerasan dari segi finansial. Nah, kita sudah belajar itu ya Bu bulan lalu. Jangan dilupakan jenis-jenis kekerasan itu. Nah, penelantaran lansia artinya apa Bu? Ini ya, tindakan-tindakan yang merupakan pengabaian terhadap hak-hak ataupun kebutuhan lansia. Contohnya apa Bu? Misalkan lansianya sakit, seharusnya dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, tetapi diabaikan. Nah, tidak dibawa ke rumah sakit. Itu juga pengabaian kebutuhan lansia. Atau misalkan lansianya kesepian. Kita tahu dia kesepian dalam kondisi pikun, tetapi masih saja dibiarkan sendirian di rumah dalam waktu yang lama. Itu juga adalah pengabaian terhadap lansia, artinya penelantaran lansia ya. Nah, oke ibu-ibu, kita berpindah, kita mulai masuk ke topik berikutnya. Topik hari ini tentang upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Ibu-ibu, untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, maka ada salah satu hal yang harus dipastikan, yaitu memastikan lansia dalam kondisi sehat ya. Sehat. Untuk menjadi sehat tentu butuh olahraga. Tapi ibu-ibu, olahraga yang dimaksudkan adalah olahraga yang ringan. Misalnya jalan, atau misalnya jalan santai, atau senam lansia. Yang penting memperhatikan kondisi lansia, jangan sampai cedera. Ya, makanya olahraga yang ringan-ringan saja. Nah, ngomong-ngomong soal senam lansia, kita mau praktekkan dulu ya Bu, senam lansia itu seperti apa biar ada pergerakan badan ya di pagi hari ini. Boleh berdiri Bu? Boleh. Ya, ikuti gerakan saya ya Bu. Kita bunyikan musiknya ya. Dua. Ya, seperti ini ya Bu lansianya kalau berolahraga. Ini salah satu gerakan untuk bisa mencegah stroke. Ya, kakinya dibuka lebar, badannya tetap tegak, hanya tangannya saja yang ditekuk. Sekarang tepuk jari Bu.
Sekarang Bu, sela-sela jari Bu. Sela-sela jari. Lurus Bu tangannya buat ini. Iya ya. Sekarang, nah ini. Dua kali kemudian diputar ya. Sekarang punggung jari kelingking, tangannya lurus Bu. Iya. Lumayan ya. Sekarang jari telunjuknya Bu dibalikan. Sekarang kita goyang ya tangan. Seperti itu contohnya ya Bu, tepuk tangan. Silakan duduk Bu. Nah, jadi sebenarnya gerakannya masih ada lagi, cuman nanti ya, nanti kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu, dalam rangka mengupayakan kesejahteraan lanjut usia, tentu saja butuh peran dari berbagai pihak, diantaranya yaitu pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Nah, upaya pemerintah seperti apa Bu dalam hal memperhatikan atau meningkatkan kesejahteraan lanjut usia? Nah, diantaranya pemerintah mencoba menyalurkan bantuan sosial untuk lansia-lansia yang terlantar, ya, bantuan sosial. Kemudian juga menyediakan panti untuk lansia terlantar, seperti panti jompo. Kemudian memudahkan aksesibilitas atau sarana prasarana, atau misalnya administrasi kesehatan pelayanannya dipermudah. Ibu-ibu, mari lihat ini Ibu, peran pemerintah di flip chart 8 ya. Kelihatan Bu? Boleh Ibu Tini baca? Membuat kemudahan bagi lansia Dalam menggunakan fasilitas umum. Nah, betul sekali Bu. Kemudian ini memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Biasanya ini di bus-bus umum ya, atau transportasi umum ada khusus tempat duduk untuk lansia. Yang ini Bu, boleh Ibu Tini baca? memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Iya, pemberian layanan khusus bagi lansia di puskesmas. Kemudian memberikan pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket, misalnya di tempat-tempat rekreasi ya, atau tiket perjalanan untuk lansia biasanya diberi keringanan biaya. Nah, seperti itu ya Bu. Sampai di sini dulu paham? Paham? Kita lanjutkan ya. Nah, bukan saja pemerintah Bu, ternyata keluarga sama masyarakat juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia lansia ya Bu ya. Seperti apa peran keluarga? Mari kita lihat ini Bu, flip chart 9 ya. Sama-sama kita baca judulnya Bu. 3 ya. Yuk peduli pada lansia. Seperti apa Bu contohnya ketika keluarga memperhatikan lansia? Seperti apa contohnya Bu? Ya Ibu Sur? Menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan lansia. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, kita lihat Bu, contohnya apa? Menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan waktu untuk makan. Kan lansia kan suka lupa ya. Kadang tidak ingat waktu makan. Kita sebagai orang muda kita ingatkan Bu. Memperhatikan kesehatannya. Kalau sakit diantar ke puskesmas. Mengingatkannya untuk beribadah. Memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya juga, misalnya jalan pagi. Nah, menyediakan pakaian yang bersih, yang pantas, menjadi pendengar yang baik. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya,
nenek-nenek, kakek-kakek, nah lansia pada umumnya senang untuk bercerita. Maka marilah menjadi pendengar yang Baik. baik. Kemudian memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Misalnya kakek sama nenek ya, kita perhatikan hubungan mereka seperti apa. Memberi kesempatannya untuk berkegiatan sosial. Mungkin di kompleks perumahan kita ada kegiatan, boleh kita dorong dia untuk ikut-ikut itu ya. Kemudian memberikan kegiatan yang bisa merangsang daya ingatnya. Misalnya apa Bu? Kalau dia suka membaca, mari kita kasih dia buku bacaan. Atau bisa diberikan juga teka-teki silang supaya nalar atau semangat berpikirnya itu selalu aktif ya, jadi jangan pasif berpikirnya. Itu dari segi keluarga. Hal yang sama juga dari sisi masyarakat. Apa Bu? Mari kita lihat ini Bu ya, peran serta masyarakat terhadap lansia. Bu Tini boleh baca? Kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Oke, di sini ada posyandu lansia? Ada. Ada ya Bu ya. Kemarin Ibu Kader mengatakan kepada saya, minggu depan ada posyandu lansia seperti senam tadi. Nah, jadi buat yang punya nenek-nenek, mertua, orang tua di rumah boleh dianjurkan untuk datang ke balai desa ya, kata Ibu Rido sebagai kader ada senam lansia. Menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi. Senam lansia ada, rekreasi masih belum ada ya Bu ya, masih belum pernah di desa ini. Menggalang pertemuan lansia rutin, mengikuti pengajian. Nah, menggalang pertemuan lansia misalnya pertemuan pengajian. Minggu depan ada Bu di rumah Bu Des ada pengajian khusus untuk lanjut usia. Boleh juga Bu ya, dianjurkan orang tuanya yang di rumah, ibu-ibu KPM ya, anjurkan nenek kakek supaya datang ke pertemuan pengajian itu. Mengajak lansia untuk hadir dalam kegiatan gotong royong sekiranya memungkinkan. Tapi kalau misalnya sudah sangat tua lansianya, rentan, tidak potensial lagi, tidak usah Bu ya. Membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia bermasalah atau merujuknya ke lembaga-lembaga yang terkait dengan kebutuhan lansia. Lembaga seperti apa? Misalnya ini Bu ya, bisa dilihat lembaga rujukan lansia terkait kesehatan, puskesmas, panti lansia, dinas sosial setempat, kelompok keagamaan, pendamping lansia. Ternyata ada juga pendamping lansia Bu yang lebih spesifik mendampingi lansia. Misalkan saya pendamping sosial PKH. Ada juga pendamping lansia. Kemudian lembaga masyarakat yang peduli terhadap lansia. Nah, intinya Ibu, lansia itu bukanlah beban. Lansia itu adalah kita di masa yang akan datang. Kalau Tuhan masih memberikan kita umur yang panjang, ke depan kita akan menjadi lansia juga. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Maka perlakukanlah orang tua dengan baik dari sekarang. Ya, kasihi orang tua dengan tulus. Ya, meskipun tadi ada pilihan panti jompo itu khusus untuk alternatif terakhir apabila lansianya terlantar. Tetapi yang paling mulia, lansia itu hidup berada di tengah-tengah keluarganya. Ya, karena itu kewajiban kita sebagai anak juga, ya. Nah, ibu-ibu sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada, Bu? Oke. Sampai di sini materi kita tentang lansia. Apakah menurut ibu-ibu materi ini bermanfaat? Sangat bermanfaat. Bermanfaat ya Bu ya. Nah, bisa dipraktekkan Bu di rumah? Bisa. Bisa? Kalau menurut ibu-ibu ini bermanfaat, bisa dipraktekkan. Maka apa yang sudah kita dengar di pagi hari ini pada pertemuan kita, nanti ibu-ibu berkewajiban menyampaikan kepada keluarga ataupun kepada teman-teman, tetangga yang membutuhkan informasi tentang lansia ini. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan ini. Dan kita bertemu kembali di pertemuan bulan depan seperti biasa. Nah,
Kita coba lagi ya Bu ya, Yelial tadi. Lansia Indonesia sehat, bahagia. Oke, tepuk tangan ibu-ibu untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.